Halo semuanya, saya Dr. Siti Nurhayati. Hari ini kita akan membahas topik yang sering dihadapi banyak pasangan, terutama yang seusia kita, tetapi tidak tahu bagaimana memulainya. Apakah Anda terkadang merasa bahwa keintiman antara suami dan istri telah berubah menjadi tarian ritmis? Suami bergairah dan siap dalam sekejap, tetapi istri ibarat mesin diesel yang perlu dipanaskan perlahan, butuh waktu dan suasana untuk perlahan masuk ke dalam kondisi tersebut. Setelah menunggu lama, istri mulai merasakannya dan tubuhnya basah. Ketika dia menoleh ke belakang, dia menemukan bahwa kekerasan suami sudah mulai menurun dari puncaknya. Bukankah jet lag seksual yang canggung ini sering mengubah malam yang indah menjadi helaan napas, seolah-olah kedua orang tersebut tidak pernah berada di zona waktu yang sama? Yang satu masih berlari kencang di siang hari, sementara yang lain sedang. Tapi hari sudah larut. Masalah ini tidak hanya terjadi pada keluarga Anda. Di klinik saya telah melihat begitu banyak pria yang tampaknya memiliki karier sukses dan keluarga bahagia. Tetapi di balik pintu tertutup ini adalah kekhawatiran terbesar mereka. Mereka tidak mengerti mengapa tubuh mereka menjadi semakin tidak responsif meskipun cinta dan hasrat mereka terhadap istri tetap ada. Banyak istri merasa sedih, bukan karena mereka tidak menginginkannya, tetapi tubuh mereka benar-benar terasa berbeda dibandingkan saat masih muda, membutuhkan lebih banyak akumulasi emosional dan eksplorasi yang lembut. Baru-baru ini seorang pasien datang menemui saya. Dia dan istrinya memiliki hubungan yang sangat baik dan anak-anak mereka berdua sudah kuliah dan meninggalkan rumah. Akhirnya mereka bisa melepaskan kecemasan karena takut anak-anak mereka akan mengetuk pintu kapan saja dan menikmati dunia mereka sendiri. Dia berkata bahwa ketika mereka masih muda, anak-anak mereka masih kecil dan mereka sering harus bersembunyi di kamar seolah-olah sedang berperang gerilya. Bahkan di kamar mandi kami buru-buru menyelesaikannya. Sekarang setelah kami memiliki waktu dan ruang, kami pikir kami akhirnya bisa memanjakan diri dalam cinta dan menebus kekurangan masa lalu. Tapi masalah baru muncul. Pria ini berkata kepada saya dengan sangat jujur, Dr. Siti, ketika saya bersama istri saya sangat bersemangat. Hanya dengan membelanya saja bisa membuat saya keras. Tapi istri saya bagaimanapun juga sudah parubaya dan reaksi tubuhnya tidak secepat saat dia masih muda, butuh waktu lebih lama untuk bangkit. Masalahnya adalah saya menunggu dan menunggu sampai dia akhirnya basah dan siap, tetapi kekerasan saya sendiri menurun. Inilah yang saya sebut jet lag, kesenjangan ganda antara tubuh dan pikiran. Hasrat suami datang dengan cepat dan kekerasan juga datang dengan cepat, tetapi seiring bertambahnya usia, kemampuannya untuk mempertahankan kekerasan mungkin menurun karena sirkulasi darah yang buruk atau stres psikologis. Di sisi lain, tubuh istri perlu dibangunkan karena perubahan hormonal. Diperlukan belayan yang lebih halus dan berkepanjangan untuk benar-benar masuk ke dalam suasana hati, dan hasilnya adalah kesempatan yang sempurna. Berulang kali melewatkan masalah ini terdengar seperti masalah yang sulit, tetapi tolong jangan berkecil hati. Kita bisa menyesuaikannya dalam dua arah utama. Tujuannya adalah untuk mengkalibrasi ulang zona waktu kedua orang tersebut dan menjadi lebih dekat satu sama lain. Arah pertama adalah memulai dari suami. Kita harus secara aktif memperpanjang daya dan kita bisa memikirkan cara untuk memperpanjang waktu dia bisa mempertahankan kekerasan. Saat ini kedokteran sudah sangat maju. Untuk disfungsi ereksi parubaya, selain obat oral yang terkenal, ada beberapa terapi regeneratif yang lebih mendasar seperti gelombang kejut ekstrakorporeal energi rendah atau injeksi plasma trombosit autologus PRP. Tujuan dari perawatan ini adalah untuk meningkatkan fungsi vaskular corpus cavernosum penis, membuatnya lebih mudah membesar dan mempertahankan kekerasan. Misalnya jika istri membutuhkan 15 menit belayan agar terlubrikasi, tetapi suami hanya bisa tetap keras selama 5 menit. Jadi kita ingin membuatnya tetap keras selama 15 menit atau bahkan 20 menit. Namun terkadang sekadar memperpanjang waktu suami tidak cukup atau efeknya tidak begitu jelas sekaligus. Pada saat ini kita harus memulai arah kedua yang juga merupakan metode yang sangat sederhana dan efektif, yaitu memanfaatkan pelumas dengan baik untuk memperpendek waktu pemanasan istri secara signifikan, sehingga zona waktu kedua orang tersebut dapat terhubung dengan mulus. Banyak teman wanita parubaya sebenarnya sudah siap di dalam hati mereka. Otak telah mengirim sinyal bahwa saatnya berhubungan seks, tetapi tubuh terutama vagina akan bereaksi sedikit lebih lambat. Perubahan hormon wanita sebelum dan sesudah menopause akan mengurangi sekresi vagina kita dan menipiskan dinding vagina.
Jadi, vagina Anda mungkin sudah mulai lembab, tetapi pada akhirnya, jika bukaan vagina yang menjadi kunci masih kering sedikit saja pelumas, bisa menyelesaikan masalah besar tersebut. Di sini kami harus mengingatkan Anda bahwa semakin banyak pelumas semakin baik. Jika Anda menggunakan terlalu banyak itu akan menjadi terlalu licin dan kehilangan gesekan yang sempurna. Kita hanya membutuhkan sedikit pelumas untuk dioleskan ke titik kontak yang paling kritis. Saya memiliki seorang rekan di Departemen Urologi Dr. Ratnasari yang sering berbagi sedikit trik dengan pasiennya. Pelumas dapat dioleskan ke seluruh penis suami terutama bagian kepala penis glans. Bisa juga dioleskan ke bukaan vagina istri karena hambatan terbesar adalah saat kepala penis hendak masuk ke bukaan vagina. Selama langkah penentu ini dapat diselesaikan dengan lancar dan penis berhasil dimasukkan proses selanjutnya, biasanya akan jauh lebih lancar karena begitu gerakan piston dimulai tubuh wanita akan terstimulasi. Merangsang sekresi lebih banyak cairan cinta dan seluruh proses akan menjadi lebih lancar dan nyaman, ini seperti seluncuran air. Jika pintu masuknya lancar di awal, Anda bisa menikmati kecepatan dan gairah setelahnya. Jadi ketika menghadapi masalah jet lag, kita bisa melakukan dua hal sekaligus. Suami berusaha keras untuk memperpanjang waktu dan istri menggunakan pelumas untuk memperpendek masa persiapan. Dengan cara ini, zona waktu kedua orang akan cocok dan Anda bisa menikmati seks yang indah bersama. Selanjutnya kita ingin membahas topik yang lebih mendalam yaitu ejakulasi. Banyak teman pria akan khawatir apakah waktu mereka cukup lama, seolah-olah jika mereka tidak mencapai 30 menit mereka tidak akan lulus. Tetapi Anda mungkin tidak tahu bahwa dari sudut pandang wanita ejakulasi itu sendiri memiliki makna psikologis dan fisiologis yang luar biasa. Pada tahun 2018, sebuah jurnal kedokteran seksual internasional yang sangat berwibawa menerbitkan laporan survei menarik yang menanyakan 200 wanita bagaimana perasaan mereka tentang pasangan yang berejakulasi di dalam mereka tanpa kondom. Premis survei ini adalah bahwa wanita-wanita ini memiliki pasangan seksual yang relatif tunggal dan stabil, jadi tidak ada kekhawatiran tentang penyakit menular seksual PMS. Hasil survei menemukan bahwa sebanyak 50% atau separuh dari wanita percaya bahwa ejakulasi pasangan mereka akan memberi mereka perasaan yang sangat positif, membuat mereka merasa lebih puas dengan perilaku seksual tersebut. Sebenarnya ada faktor psikologis yang mendalam di balik ini. Ketika pasangan mereka berejakulasi di dalam diri mereka, banyak wanita akan merasakan kepuasan diakui. Mereka akan merasa bahwa karena saya cukup seksi, keterampilan saya cukup baik, dan saya menarik dia berejakulasi. Ini adalah konfirmasi tertinggi dari keintiman seperti menyelesaikan pekerjaan rumah yang sangat penting. Rasa puas yang muncul dengan memberikan akhir yang sempurna pada pertanyaan terakhir bahkan lebih mengejutkan. 20% atau 1 dari 5 wanita sebenarnya ingin pasangannya berejakulasi sebelum mereka sendiri orgasme. Ini benar-benar membalikan gagasan tradisional kita, bahwa pria selalu berpikir semakin lama mereka bertahan semakin baik. Namun faktanya beberapa wanita percaya bahwa lebih mudah bagi mereka untuk orgasme jika pria berejakulasi terlebih dahulu. Mengapa demikian? Ini bukan hanya efek psikologis, ada alasan fisiologis yang sangat ilmiah di baliknya. Kita harus tahu bahwa air mani tidak hanya terdiri dari sperma yang bertanggung jawab untuk prokreasi. Sperma sebenarnya hanya menyumbang bagian yang sangat kecil dari volume air mani. Sebagian besar air mani berasal dari cairan yang disekresikan oleh prostat dan vesikula seminalis. Cairan prostat mengandung zat yang sangat penting yang disebut prostaglandin. Apa peran prostaglandin? Dalam kebidanan dan kandungan kami terkadang menggunakan obat yang mengandung prostaglandin untuk menginduksi persalinan karena dapat secara efektif merangsang kontraksi rahim. Jadi ketika seorang pria berejakulasi di dalam seorang wanita, prostaglandin dalam air mani akan bersentuhan dengan leher rahim wanita. Zat-zat ini akan diserap dan merangsang rahim dan vagina untuk menghasilkan serangkaian kontraksi yang kuat. Anda bisa membayangkan bahwa ketika aliran air mani yang hangat menyembur keluar, prostaglandin yang terkandung di dalamnya seperti kunci yang menyalakan saklar orgasme yang lebih dalam di tubuh wanita. Reaksi ini mungkin tidak terjadi segera setelah ejakulasi karena air mani membutuhkan sedikit waktu untuk menyebar dan menyentuh leher rahim lalu diserap oleh tubuh. Proses ini mungkin memakan waktu beberapa detik atau bahkan 1 menit. Oleh karena itu, beberapa wanita yang lebih sensitif terhadap komponen air mani mungkin tidak dapat bereaksi segera.
Apa yang mereka alami adalah dalam beberapa detik atau 1 menit setelah pasangan mereka berejakulasi mereka, tiba-tiba merasakan kontraksi yang belum pernah terjadi sebelumnya lebih kuat dan lebih dalam. Perasaan orgasme akan dipicu atau didorong ke puncak baru. Ini sebenarnya adalah mekanisme fisiologis canggih yang dirancang oleh tubuh manusia kita untuk reproduksi. Kontraksi rahim membantu sperma berenang lebih cepat ke saluran tuba, meningkatkan kemungkinan pembuahan. Namun bahkan jika Anda tidak memiliki rencana untuk memiliki anak seperti suami, telah menjalani vasektomi atau istri menggunakan alat kontrasepsi dalam rahim dan minum pil KB, mekanisme fisiologis ini tetap ada ketika Anda dapat berejakulasi dengan aman di dalam. Air mani akan tetap merangsang leher rahim dan memicu orgasme yang lebih kuat. Tentu saja saya harus menekankan di sini bahwa premis dari semua ini adalah bahwa tindakan kontrasepsi harus diambil dan haruslah seks tunggal dengan status kesehatan yang jelas dari kedua belah pihak. Setelah memahami makna khusus ejakulasi bagi orgasme wanita dalam sebuah hubungan, saya ingin berbagi konsep paling penting dengan semua teman pria saya. Ini juga poin kunci yang saya ingin semua orang ingat hari ini, yaitu tolong jangan buru-buru menarik keluar adik kecil Anda setelah ejakulasi. Banyak pria, terutama mereka yang terlalu banyak menonton film porno, berpikir bahwa ejakulasi berarti akhir persis seperti penutup di puncak film. Namun dalam seks nyata, permainan setelahnya afterplay setelah ejakulasi adalah intinya. Harap diingat bahwa meskipun kekerasan penis pria akan mulai menurun setelah ejakulasi ini adalah proses yang lambat. Ini tidak seperti balon yang meletus dan kempes sepenuhnya. Ia akan menyusut secara bertahap tetapi biasanya masih akan mempertahankan kekerasan dan sentuhan tertentu. Justru inilah saat tubuh wanita paling sensitif. Pikirkan tentang momen terkuat. Setelah beberapa menit pertama atau bahkan lebih dari 10 menit berhubungan seks, vagina dan rongga panggul wanita berada dalam kondisi sangat padat darah. Semua ujung saraf menjadi sangat sensitif. Awalnya dia mungkin membutuhkan rangsangan yang sangat kuat dan penis harus benar-benar mengisinya agar terasa, tetapi pada tahap ini sensitivitasnya telah diperbesar beberapa kali lipat. Jadi setelah Anda berejakulasi, tolong biarkan penis Anda tetap berada di dalam vaginanya meskipun hanya diam karena vagina wanita mungkin berkontraksi tanpa sadar saat ini. Hanya dengan memiliki benda hangat untuk dia jepit akan membuatnya merasa sangat nyaman. Anda juga bisa dengan sangat perlahan dan lembut menggerakkan dengan amplitudo kecil, atau bahkan hanya sedikit mengubah sudut yang mungkin memberinya kenikmatan yang tak terduga. Perasaan ini seperti gempa susulan satu gelombang demi satu gelombang. Gelombang ini adalah orgasme kronis yang lembut dan panjang. Berapa lama proses ini bisa berlangsung? 5 menit, 10 menit itu sepenuhnya tergantung pada suasana hati Anda berdua. Anda bisa membelainya, menciumnya, dan berbicara dengannya sambil melakukannya dengan lembut. Perlakukan ejakulasi sebagai istirahat dan bukan akhir. Afterplay seperti itu tidak hanya membuat orgasme wanita terasa lebih lama, tetapi juga membuat keintiman dan kenikmatan seluruh seks diperpanjang tanpa batas. Jika Anda setuju dengan pentingnya afterplay, silakan ketik angka 1 di kolom komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda dan pasangan akan mencobanya bersama. Akhirnya mari kita bicara tentang topik kontroversial yang membuat banyak orang penasaran, menelan air mani. Ada berbagai ucapan tentang air mani yang beredar di internet. Yang paling umum adalah bahwa menelan air mani dapat menambah protein dan mempercantik kulit. Banyak pria juga menggunakan alasan ini untuk berharap pasangannya akan membantu mereka. Dia melakukan seks oral dan bahkan menelannya. Sebagai dokter, saya harus memberitahu Anda secara ilmiah bahwa jika Anda ingin menambah protein dengan menelan air mani Anda, mungkin harus menunggu sampai terjadi kelaparan besar. Dan jujur saja, bahkan jika ada kelaparan sungguhan, tubuh manusia itu sendiri kekurangan gizi dan tidak akan ada banyak protein dalam air mani. Mari kita lakukan perbandingan sederhana. Sebutir telur seberat 50 gram mengandung sekitar 6 hingga 7 gram protein berkualitas tinggi dan jumlah air mani dalam satu kali ejakulasi paling banyak 3 hingga 5 ml yang beratnya sekitar 5 gram. Dan 5 gram ini tidak semuanya protein kandungannya dapat diabaikan. Jadi jika Anda ingin menambah protein, pergi saja ke minimarket dan beli telur rebus, efeknya pasti akan ratusan kali lebih baik. Jadi apakah menelan air mani ada artinya? Dari sudut pandang fisiologis dan nutrisi tidak terlalu masuk akal, tetapi dari sudut pandang intim ya. Dari sudut pandang psikologis ini bisa menjadi cara untuk menunjukkan tingkat keintiman dan penerimaan yang tinggi.
Ketika pasangan bersedia menelan air mani itu memang membuat pria merasa diterima sepenuhnya dan sangat dicintai. Namun penting untuk dicatat bahwa seks oral juga merupakan cara penularan penyakit menular seksual. Perilaku seperti itu harus didasarkan pada kesehatan kedua belah pihak dan rasa saling percaya. Saya tidak secara khusus mendukung atau menentang masalah ini. Saya pikir ini seperti preferensi diet. Beberapa orang menyukai makanan Jepang sementara yang lain vegetarian. Tidak ada benar atau salah, ini murni pilihan pribadi. Yang paling penting adalah kedua belah pihak merasa bahagia. Jika pasangan Anda tidak keberatan dan Anda juga ingin dia memiliki pengalaman yang lebih baik, pria sebenarnya bisa meningkatkan rasa air mani mereka dengan mengubah pola makan mereka. Rasa air mani sangat dipengaruhi oleh fruktosa yang disekresikan oleh vesikula seminalis. Jadi, jika Anda mengonsumsi lebih banyak buah dan sayuran, khususnya buah-buahan seperti nanas, cranberry, dan kiwi, dapat meningkatkan kandungan fruktosa dalam air mani, membuatnya lebih manis dan lebih mudah ditelan. Sebaliknya, beberapa makanan dapat membuat rasa air mani lebih buruk, seperti asparagus, bawang putih, kopi alkohol, dan terutama merokok, yang dapat memberikan bau yang kuat dan tidak sedap pada air mani. Jadi jika seorang pria ingin pasangannya menerima ini, dia bisa melakukan beberapa upaya untuk mengubah kebiasaan makannya. Tapi jika istri atau pasangan Anda tidak menyukai rasanya dan merasa tidak nyaman, lupakan saja. Seks adalah untuk membuat kedua belah pihak bahagia, bukan hanya satu orang yang memaksakan diri untuk berkorban. Kita bisa berkomunikasi secara terbuka. Di dunia seks kita memiliki segala macam hobi dan tidak perlu takut untuk mengungkapkannya secara langsung. Lebih mudah bagi kedua belah pihak untuk menemukan kebahagiaan bersama ketika mereka saling berhadapan dengan santai. Nah, hari ini kita sudah berbagi banyak topik tentang seks untuk pasangan parubaya. Mari kita buat ringkasan singkat. Pertama, jika Anda mengalami jet lag, ketidaksesuaian antara waktu yang dibutuhkan suami untuk keras dan waktu yang dibutuhkan istri untuk basah, ingatlah untuk mengambil kedua pendekatan. Suami dapat mencari bantuan medis untuk memperpanjang ereksi. Istri dapat menggunakan pelumas untuk mendekatkan zona waktu mereka. Kedua pria harus berhenti mengkhawatirkan durasi ejakulasi. Secara medis, 2 menit atau lebih setelah penetrasi sudah cukup dan tidak perlu mengkhawatirkannya. Ketiga dan yang paling penting, jangan langsung menarik keluar setelah ejakulasi. Biarkan penis tetap di dalam sebentar, gerakan dengan lembut atau belai pasangan Anda untuk membuat orgasme wanita lebih lama dan indah. Keempat, jika Anda ingin menambah protein, makanlah telur. Telur bergizi dan lezat. Menelan air mani adalah tentang kesenangan dan persetujuan bersama, bukan nutrisi yang pada akhirnya merupakan landasan dari semua hubungan intim. Komunikasi yang jujur telah lama melampaui makna reproduksi bagi pasangan seusia kita. Ini lebih tentang kebahagiaan keintiman dan hubungan yang mendalam. Kehidupan seks yang memuaskan adalah bagian penting dari menjaga hubungan jangka panjang yang bahagia. Saya harap sharing hari ini dapat membantu semua orang menyelesaikan beberapa keraguan mereka. Silakan bagikan episode ini dengan pasangan Anda agar kita bisa belajar dan tumbuh bersama. Sekian untuk acara hari ini. Saya Dr. Siti Nurhayati. Sampai jumpa lagi